Pernah sadar nggak, tiap kali kalian beli perangkat baru, entah itu handset murah, speaker, jam tangan pintar, atau bahkan mobil, fitur yang hampir pasti selalu ada ya Bluetooth. Padahal kalau dipikir-pikir, teknologi ini bukan barang baru dan bukan juga yang paling canggih. Tapi anehnya selalu ikut dibawa ke masa depan. Dan disinilah muncul rasa penasaran, kenapa Bluetooth yang usianya sudah puluhan tahun ini masih dianggap wajib? Apa yang sebenarnya membuat teknologi lama ini tetap dipertahankan di tengah gempuran teknologi wireless yang katanya lebih cepat dan lebih modern? Sebelum membahas lebih lanjut, jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Awalnya, Bluetooth bahkan tidak diciptakan untuk audio atau hiburan seperti sekarang. Teknologi ini dibuat untuk satu tujuan sederhana, menggantikan kabel data yang ribet di ponsel dan perangkat elektronik zaman dulu. Karena di masa itu kabel berbeda-beda, colokan beda, dan semuanya tidak praktis. Dan justru kesederhanaan ini yang menjadi fondasi kekuatannya, karena Bluetooth tidak membutuhkan internet, tidak bergantung jaringan operator, dan bisa bekerja di mana saja, kapan saja, selama perangkat saling berdekatan. Sekarang bayangkan, jika teknologi ini dulu dibuat terlalu kompleks, mungkin Bluetooth sudah lama mati dan dilupakan. Salah satu alasan terbesar kenapa Bluetooth masih dipakai sampai sekarang adalah karena dia tidak mengejar kecepatan tinggi seperti Wi-Fi, tetapi fokus pada efisiensi dan kestabilan. Bluetooth dirancang untuk koneksi jarak dekat dengan konsumsi daya rendah. Itulah kenapa handset bisa dipakai berjam-jam, smartwatch bisa bertahan berhari-hari, bahkan sensor kecil bisa hidup berminggu-minggu. Lalu muncul pertanyaan, kenapa tidak digantikan saja dengan teknologi wireless yang lebih cepat? Jawabannya sih sederhana, karena untuk banyak kebutuhan, kecepatan tinggi itu tidak penting. Yang penting adalah koneksi stabil, hemat baterai, mudah digunakan, dan Bluetooth memenuhi semua itu. Seiring waktu, Bluetooth memang tidak diam. Teknologinya terus berevolusi pelan tapi konsisten. Dari versi ke versi, jarak makin jauh, konsumsi daya makin kecil, kualitas audio makin baik, sampai akhirnya muncul Bluetooth Low Energy yang benar-benar mengubah arah perkembangan perangkat pintar. Tanpa Bluetooth Low Energy, mungkin smartwatch, smartband, dan perangkat lainnya tidak akan semurah dan sepopuler sekarang. Coba kalian pikirkan, timbangan digital di rumah, sensor pintu, alat pelacak, bahkan alat kesehatan kebanyakan terhubung lewat Bluetooth. Dan di sini muncul pertanyaan menarik, apakah kita benar-benar butuh teknologi baru atau cukup teknologi lama yang terus disempurnakan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Hal lain yang sering dilupakan adalah kekuatan standar global. Bluetooth itu universal. Hampir semua perangkat di dunia mendukungnya. Entah itu Android, iPhone, laptop, mobil, sampai perangkat murah tanpa merek, semuanya bisa saling terhubung tanpa ribet. Produsen suka karena tidak perlu menciptakan sistem baru dari nol. Pengguna suka karena tinggal nyalakan, pairing, dan langsung jalan. Tidak perlu aplikasi aneh-aneh atau pengaturan rumit. Dan justru karena sudah terlanjur menjadi standar dunia, menggantikan Bluetooth dengan teknologi baru itu bukan hal mudah. Butuh biaya besar dan adaptasi masif. Jadi wajar kalau Bluetooth masih terus dipertahankan. Mungkin kalian pernah dengar anggapan kalau Bluetooth itu kuno, delay, atau kualitasnya kalah jauh dari kabel. Tapi pertanyaannya,
Apakah anggapan itu masih relevan hari ini? Faktanya teknologi Bluetooth terus berkembang. Latensi makin kecil, kualitas suara makin mendekati kabel. Bahkan di dunia gaming dan nonton film, Bluetooth sudah mulai bisa diandalkan. Dan yang menarik, Bluetooth sekarang bukan cuma soal audio, tapi juga keamanan, pelacakan, hingga otomasi. Dari kunci pintu digital sampai sistem smart home, semuanya memanfaatkan Bluetooth karena murah, efisien, dan stabil. Pada akhirnya, Bluetooth adalah contoh nyata bahwa teknologi lama tidak harus mati untuk bisa relevan. Selama dia mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman, mungkin kita terlalu sering terpesona dengan teknologi baru yang terdengar canggih. Padahal teknologi yang paling berjasa justru adalah yang bekerja diam-diam di balik layar. Jadi, sekarang saya mau tanya ke kalian. Menurut kalian, apakah Bluetooth suatu hari benar-benar akan tergantikan? Atau justru akan terus hidup dengan bentuk yang semakin matang dan tak tergantikan? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Karena bisa jadi teknologi yang kita anggap biasa hari ini adalah teknologi yang akan paling lama bertahan. Kalau kita tarik lebih jauh ke kehidupan sehari-hari, sebenarnya Bluetooth itu bekerja seperti jembatan sayap yang jarang kita sadari keberadaannya. Dia tidak meminta perhatian, tidak butuh sinyal kuat, tapi selalu siap ketika dibutuhkan. Dan justru karena sifatnya yang sederhana inilah Bluetooth sering dianggap biasa saja. Padahal tanpa teknologi ini banyak perangkat akan kehilangan fungsi utamanya. Coba bayangkan speaker tanpa Bluetooth, jam tangan pintar tanpa Bluetooth, atau bahkan alat absensi dan mesin kasir modern tanpa Bluetooth. Semuanya akan terasa jauh lebih ribet dan mahal. Dan di sini muncul pertanyaan, apakah teknologi terbaik itu memang harus selalu terlihat canggih? Atau justru yang paling berjasa adalah yang membuat hidup kita terasa lebih mudah tanpa kita sadari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Menariknya lagi, Bluetooth juga bertahan karena dia fleksibel, mengikuti arah zaman. Ketika dunia mulai bergerak ke perangkat wearable dan Internet of Things, Bluetooth tidak ditinggalkan, tapi justru menyesuaikan diri. Ukurannya makin kecil, konsumsinya makin hemat, dan kemampuannya makin spesifik. Itulah kenapa produsen perangkat kecil lebih memilih Bluetooth dibandingkan teknologi lain yang lebih kompleks dan mahal. Karena mereka tidak hanya butuh koneksi, tapi juga efisiensi biaya dan daya. Sekarang coba pikirkan, kalau kalian jadi produsen, apakah kalian akan memilih teknologi baru yang mahal dan belum tentu kompatibel, atau teknologi lama yang sudah terbukti stabil dan diterima di mana-mana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Selain itu, ada faktor kebiasaan manusia yang sering dilupakan. Bluetooth sudah menjadi bagian dari rutinitas. Pairing sudah seperti refleks, bahkan tanpa baca panduan, orang bisa langsung menggunakannya. Dan kebiasaan ini adalah kekuatan besar karena teknologi yang berhasil bukan hanya yang paling canggih, tapi yang paling mudah diterima oleh manusia. Bluetooth menang di sini. Dia tidak memaksa pengguna belajar ulang dari nol, cukup aktifkan, pilih perangkat, dan selesai. Dan di titik ini muncul pertanyaan lain. Seberapa penting kenyamanan pengguna dalam menentukan umur panjang sebuah teknologi? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kita bicara masa depan, banyak yang memprediksi Bluetooth akan tergeser oleh teknologi baru. Tapi faktanya, selama kebutuhan manusia masih sama, yaitu koneksi jarak dekat yang cepat, stabil, dan hemat daya, Bluetooth masih punya tempat. Mungkin namanya akan tetap sama, mungkin juga berevolusi dengan fitur yang lebih pintar, tapi esensinya tidak akan berubah. Dan justru disitulah kekuatannya. Bluetooth tidak mencoba menjadi segalanya,
Dia hanya fokus menjadi penghubung yang handal. Jadi sekarang coba kalian pikirkan lagi. Ketika teknologi lain datang dan pergi, mungkinkah Bluetooth justru akan menjadi salah satu teknologi yang paling awet dalam sejarah modern? Dan tanpa kita sadari, masih akan kita gunakan bertahun-tahun ke depan. Bahkan ketika dunia sudah jauh lebih canggih dari sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.